Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Corporate Governance Negara Brazil yang sudah menyempatkan waktunya, dan juga terima kasih kepada Bapak Cesar yang sudah memberikan tugas mengenai corporate governance. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai corporate governance di negara Brazil. Next. Oke, di sini akan dijelaskan oleh Herandira. Ya, yang pertama ada latar belakang. Sejak strategi pembangunan ekonomi di Brazil pada 1950-an yang didasarkan pada pembangunan kapasitas industri dengan modal dalam dan luar negeri, terutama diarahkan ke pasar domestik yang besar, yang telah lama dianggap sebagai salah satu aset utama di Brazil. Pada periode ini, intervensi negara dalam urusan ekonomi cukup meluas dan banyak industri seperti penyulingan dan distribusi minyak, telekomunikasi, perbankan, penerbangan, asuransi, dan bahan kimia memiliki peranan penting dari pemerintah atau mendapat insentif signifikan dari pemerintah. Selanjutnya. Ya, namun strategi ekonomi yang didorong melalui dua perkembangan penting. Yang pertama terjadi pada tahun 1970-an, ketika krisis minyak memaksa negara tersebut untuk meningkatkan ekspor guna mendapatkan kompensasi atas kenaikan harga minyak impor. Yang kedua terjadi pada 1990-an, ketika setelah 15 tahun inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah, pemerintah Brazil memutuskan untuk membuka perbatasan negara tersebut dengan banyak barang impor. Nah, perubahan ini didukung oleh program stabilisasi ekonomi yang sejak tahun 1994 berhasil menurunkan inflasi, memulai program swastanisasi besar-besaran dan mengubah peran pemerintah dalam proses pembangunan ekonomi Brazil. Perubahan yang dialami oleh perusahaan Brazil selama periode ini cukup signifikan. Selanjutnya. Modal ekonomi yang berorientasi pada ekonomi Brazil dari tahun 1950 sampai 1990 dipusatkan di pasar domestik dan mengendalikan pemerintah sebagai pelaku ekonomi proaktif untuk melakukan investasi langsung saat mengemudikan dan mengatur investasi pribadi. Namun ketika pasar Brazil menjadi lebih terbuka terhadap perdagangan internasional, struktur perusahaan Brazil juga mulai berubah. Yang pertama, perubahan peran pemerintah dan pelaku ekonomi yang aktif ke regulator yang berdampak pada banyak industri. Program privatisasi yang dihasilkan dari perubahan ekonomi ini menarik investor internasional yang membawa berbagai model tata kelola ke pasar Brazil. Hal ini mengakibatkan adanya pertanyaan tentang modal tata kelola yang secara tradisional sedang digunakan. Yang kedua, deregulasi beberapa pasar menginduksi perilaku persaingan yang lebih ketat di banyak perusahaan di Brazil dan membuat mereka melihat struktur pemerintahan untuk mempertahankan kontrol dan akan meningkatkan kinerja korporat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada teori corporate governance. Teori tata kelola perusahaan biasanya menyangkut struktur kepemimpinan perusahaan, hubungan antara pemegang saham, dan manajemen perusahaan, serta dalam pandangan tertentu semakin halus dan beragam hubungan yang ada antara perusahaan dengan jaringan pemangku kepentingan yang kompleks dapat mempengaruhi perilakunya. Untuk mengatasi masalah tersebut, teori tata kelola perusahaan mengacu pada ekonomi untuk menganalisa sistem insentif, tanggung jawab hierarkis,
alokasi tugas, dan mekanisme kontrol manajerial yang bertujuan menyelaraskan kepentingan pelaku ekonomi seperti pemegang saham besar, pemegang saham kecil, manajemen perusahaan, dan lembaga pemerintah. Nah, sehingga perilaku mereka akan terkumpul. Meskipun berakar kuat dalam teori ekonomi, teori tata kelola perusahaan berangkat dari beberapa asumsi besar teori ekonomi neoklasik. Mengenal unsur-unsur seperti asimetri informasi, persaingan tidak sempurna, kontrak yang tidak terlengkap, dasar pemikiran teori ekonomi yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan adalah struktur pemerintahan di mana informasi ini bersifat asimetris, sehingga menimbulkan masalah keagenan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui kontrak. Boleh next. Dengan tidak adanya asimetri informasi, upaya dan biaya yang dikeluarkan oleh semua pihak saat diketahui dan dapat digantikan secara langsung, sehingga menghasilkan kebutuhan akan insentif di dalam perusahaan. Demikian pula, dalam konteks pasar yang kompetitif, sempurna, kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan secara otomatis selaras, sehingga membuat usang dan sia-sia diskusi tentang mekanisme pemerintahan. Kebutuhan akan mekanisme tata kelola perusahaan muncul dari keterbatasan model persaingan yang sempurna, karena informasi tidak merata dan tidak mengalir bebas dari satu agen ekonomi ke agen yang lain. Ada kebutuhan akan mekanisme yang mencoba menyelaraskan kepentingan agen ekonomi yang berbeda. Dan karena persaingan tidak sempurna tadi, dan tidak mampu menyelaraskan kepentingan dengan sempurna. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isu corporate governance. Pertanyaan yang relevan untuk negara-negara berkembang adalah peran negara dalam menciptakan struktur pemerintahan yang efisien. Di Brazil, sektor infrastruktur penting seperti petrokimia, baja, dan telekomunikasi telah dibuat berdasarkan pedoman negara dan kepemilikan negara. Lalu negara mengambil peran mengumpulkan modal yang dibutuhkan, baik individu atau bermitra dengan kelompok bisnis lokal. Dalam skenario ini, semuanya dimiliki dan dikuasai keluarga, memiliki ikatan istimewa dengan negara sebagai sumber penting keuntungan kompetitif. Analisis dari Barca dan Trento pada tahun 1997 tentang asal-usul dan pengembangan struktur pemerintahan di Italia. Sesuai dengan ukuran besar untuk kasus di negara Brazil ini, mereka menunjukkan bahwa di lingkungan yang ditandai oleh intervensi negara yang tinggi, pasar modal yang baru jadi, dan tidak adanya sumber keuangan jangka panjang swasta, struktur pemerintahan cenderung tidak efisien. Lingkungan seperti ini menghalangi mobilitas di pasar untuk pengendalian perusahaan, karena beberapa alasan hambatan keuangan bagi pengusaha baru, terutama yang tidak memiliki kontrak penting dalam sistem, ketekunan model kontrol keluarga, dan kolusi yang kuat antara manajer perusahaan negara dan politisi, yang saling membantu untuk tetap berkuasa. Struktur seperti itu membatasi peluang bagi individu dengan bakat wirausaha yang menyebabkan efek berbahaya dalam hal pertumbuhan dan juga ekuitas jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Proses privatisasi yang dimulai pada awal tahun 1990-an mungkin adalah peristiwa paling penting dalam lingkup tata kelola perusahaan sejak akhir fase industrialisasi di Brazil. Dalam proses ini, perusahaan milik negara di sektor seperti baja, pertambangan, petrokimia, telekomunikasi, dan energi, beberapa di antara perusahaan terbesar dan paling berharga di negara ini dipindahkan ke sektor swasta. Manfaat pengendali perusahaan Brazil mencakup premi besar yang dibayarkan untuk pengendali.
Prosedur penelitian yang penting adalah mengukur ukuran rentangan kontrol ini. Struktur kepemilikan terkonsentrasi dari kelompok usaha keluarga milik Brazil dan strategi yang melibatkan pengeceran kontrol merupakan indikator yang jelas mengenai adanya manfaat kontrol pribadi yang signifikan, walaupun manfaat tersebut tidak mudah diukur. Abraska merupakan indikator kemungkinan mereka melakukan beberapa tindakan yang dapat memperbaiki pemerintahan di negara tersebut. Menurut evaluasinya, perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham minoritas bukanlah perhatian utama bagi perkembangan pasar modal di Brazil. Masalah yang terletak di tempat lain seperti suku bunga tinggi, struktur pajak, dan biaya penerbitan ekuitas yang tinggi. Solusinya untuk masalah ini adalah meminta pinjaman ke pemerintah yang lebih besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Konsentrasi kepemilikan merupakan karakteristik mendasar dari struktur tata kelola perusahaan Brazil. Kami percaya, seperti laporan kawan-kawan pada tahun 1998, bahwa struktur satu-satunya masalah ialah masalah pajak dan makroekonomi yang menghambat perkembangan pasar modal di Brazil. Kami menganggap penting untuk mendorong institusi yang menangkap penghematan jangka panjang, terutama industri pensiun swasta. Selain mempromosikan pertumbuhan dan inovasi, pasar modal investor institusi dapat menjadi pengungkit penting bagi peningkatan struktur tata kelola pemerintahan. Kami menemukan bukti bahwa dana pensiun besar mengadopsi sikap yang telah aktif dalam lingkup pemerintahan. Cangkupan masih sangat rendah, terutama di kalangan wira swasta. Dan ada banyak ruang untuk selanjutnya mungkin. Untuk kami dapat mengidentifikasi beberapa kekuatan yang dapat menyebabkan peningkatan struktur pemerintahan yang ada. Di antara sumber-sumber ini adalah meningkatnya aktivisme investor institusi, dana pensiun integritas yang besar bagi perusahaan lokal, dan kenyataan bahwa mereka menuntut standar pengungkapan yang lebih tinggi dan perlindungan atas dari calon mitra dapat bekerja sebagai penggerak perubahan yang signifikan. Akhirnya, jika negara memahami perannya sebagai pembaharu kerangka hukum dan kelembagaan yang mempengaruhi tata kelola perusahaan, alih-alih mengulangi kebijakan intervensi ekonomi, praktek tata kelola di Brazil dapat berubah secara substansial. Baik, sekian dari pemaparan presentasi dari tim Corporate Governance Negara Brazil. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.